Kalau dia tidak menjadi leader, nggak punya keputusan, nggak pernah dididik sebelum jadi leader, maka dia nggak akan pernah jadi leader yang baik. Ya, maka kita beruntung sebenarnya kalau ada penguasa yang agak, ya nggak semua kata rakyat harus didengar. Karena rakyat ini ada rakyat yang dia silumannya orang jahat. Rakyat, tapi sebenarnya bukan rakyat beneran, rakyat siluman. Paham nggak rakyat siluman? Di saat si kolbu dikuasai oleh tadi apa? Dikudeta oleh militer, dikuasai oleh syahwatnya, dikudeta oleh militer itu maksudnya emosinya. Ya. Maka di saat itu kolbu di maquran bijundi, ya, dan wahwal murad biqawadil qalbi fil akhbar wal murad bitaba', maka kolbu saat itu terkunci. Taba, ya, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Merekalah yang Allah telah kunci kalbunya. Inilah yang disebut dalam kitab Sirrul Asrar. Cara bukanya cuma dengan talqin dan taubat. Dibuat taubat dulu dia, taubat dari emosinya, taubat dari syahwatnya. Kalau emosi ustadz, emosi ilmu. Ya, dia merasa berilmu di situ. Itu ilmu setan di situ main. Karena dua ini kan nanti saat kepada syaitan. Nah, syaitan itu yang bisikkan kepada dia, kamu ini orang alim, kamu ini orang pinter, gitu. Ini orang sul adab sama kamu. Jadi perasaannya begitu. Ya. Selama kita masih ngikutin pola-pola dia, suka duit itu kan bagian dari syahwat. Ya. Maka dia kalau ngeliat orang berduit, wah, ngeremehin gitu ya. Ngeliat ada orang berduaan, terus bilang, pezina tuh. Itu otak kita yang jorok. Siapa tahu udah nikah dia kan? Gitu. Jadi kita kalau ngeliat orang begitu, langsung diputer, jangan suuzan. Itu yang ngomong syaitan. Ya. Kalau ngeliat ada orang wajahnya mah agak tegang-tegang gitu, jangan bilang sombong bener nih orang. Wajahnya tegang gimana dong? Belum ditalkin. Orang baru talkin aja kadang masih songong, ya kan? Apalagi kita yang belum ditalkin gitu, wajar. Kolbunya taba'allahu ala qulubihim, itu kolbunya kekunci. Begitu dalam surat An-Nahl ayat 108. Surat An-Nahl ayat 108, ya. Wa mithalul qalbi. Tadi perumpamaan kolbu sebagai apa? Sebagai raja. Kalau dia tidak menjadi leader, nggak punya keputusan, nggak pernah dididik sebelum jadi leader, maka dia nggak akan pernah jadi leader yang baik. Ya. Maka kita beruntung sebenarnya kalau ada penguasa yang agak, ya nggak semua kata rakyat harus didengar. Karena rakyat ini ada rakyat yang dia silumannya orang jahat. Rakyat, tapi sebenarnya bukan rakyat beneran, rakyat siluman. Paham nggak rakyat siluman? Dia bukan rakyat kok, tapi dimanfaatin orang, dibayar orang untuk bikin gaduh. Kalau rakyat yang sebenarnya nggak begitu. Ya. Wa mithalul qalbi, ada permisalan lain. Qalbu itu kal mir'ah, seperti, bukan mar'ah. Mar'ah perempuan, mir'ah. Kaca, cermin. Cermin itu kan cermin enggak? Fa innaha ma damat safiyatan 'anis sada'i wal khabath yushahid fiha al-asya'. Coba lihat kaca kita. Sekarang anak-anak ngaca udah pakai handphone ya. Ibu ya. Kamera dia ngaca sekarang. Canggih bener kalian ya. Jadi kalau ada debu, bisa ngeliat muka nggak? Ya, dia udah ditaruh beberapa lama, debunya udah tebal, bisa ngeliat nggak? Nah, kira-kira begitu kolbu yang nggak pernah dibersihin. Ya, kolbu yang nggak pernah dibersihin. Fa innaha ma damat safiyatan anis sada. Selama kolbu itu bersih dari debu dan noda, yushahid fihal asya'a, maka dia akan menyaksikan banyak hal. Dia akan melihat pantulan di situ. Gitu. Fa idza ghalaba 'alaiha sada, namun jika nodanya banyak,
lam yakun laha ma yusqiluha, tidak ada yang menggosoknya, bersihinnya, wa yurfi'u sada anha wa yajluha, tidak ada yang membersihkannya, tamakkana minha wa ghasa fi jirmiha wa halak, maka gelap sudah, maka nanti dia akan binasa. Wa sara bihaitsu la yaqdir as-saqal ala saqliha wa jilaiha wa huwa al-murad bit-taba. Jadi kalau dia nggak sanggup bersihin, udah, kalau pernah nggak ngeliat kaca, udah nggak bisa digosok, udah nempel itunya ke, dia nggak sanggup bersihin sendiri, mesti ada orang lain yang bersihin atau ganti kaca, gitu. Nah, yang mampu ganti kaca itu wali-wali Allah yang kutub, ya. Kita nggak sanggup, kamu maksudnya nggak sanggup. Kalau wali Allah yang kutub sanggup, dengan istighfar dia balik, dengan doa ya muqallibal qulub, dibalik langsung sama Allah. Yang membaliknya Allah, diganti aja sama Allah, ya. Wa ilahil isyarah, jadi itulah yang diisyaratkan dalam hadis, innal quluba la tasda kama yasda'ul hadid qila wa ma jila'uha qala dzikrul maut wa tilawatul Quran. Ini ada di riwayat Imam Al-Baihaqi, ya. Riwayatnya seingat saya di kitab Az-Zuhud, ya. Nabi SAW bersabda, tapi seingat saya itu bukan kalam Nabi, tapi kalam athar, ya. Sesungguhnya kolbu itu juga akan berdebu, bernoda, seperti bernodanya kaca, ya, atau hadid. Lalu bagaimanakah cara membersihkannya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, zikrul maut wa tilawatul Quran. Zikrul maut, mengingat kematian, maka ziarah kubur menjadi bukan sunnah lagi, jadi wajib. Jadi ziarah kubur itu bagi saya wajib lah, minimal sekali sebulan, kalau bisa sekali seminggu, ya, hari Jumat minimal, biar hatinya lembut. Jadi orang-orang yang hati keras, dia beragama tapi hati keras, coba ke kubur deh, ya. Yang lebih afdal kubur yang orangnya kita kenali, keluarga kah, baru wali Allah. Karena kalau keluarga kita kemudian tersentuh, pasti nangis. Coba ke kubur yang kita cintai, pasti nangis. Nangis itu pertanda kalbunya masih lembut, masih bisa dibenerin tuh kalbu, ya. Dan yang kedua, tilawatul Quran. Di riwayat Baihaqi itu ada kalam lain, wa ma jila'uha, apa cara membersihkannya? Lalu dikatakan zikrullah, mengingat. Jadi zikrul maut, tilawatul Quran, itu semua hanyalah jalan, fasilitas untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idhan mata batala wilayatul qalb bil kulliyah wastawla syaitan wa tamakkan fatanqalibu sifatul mahmudah mazmumatan. Jadi kapan kolbu ini menjadi buas? Kapan kolbu menjadi seperti binatang ternak? Kalau dia dikuasai oleh syaitan. Maka tanqalibu, kolbu yang tadinya hanya menghadap kepada Allah, dia menghadap kemana sih? Kepada dunia. Nah, ini yang disebut idbar. Lawannya iqbal. Dalam kitab Hikam ada idbar, kolbunya membelakangi Allah. Ada iqbal, kolbunya kembali menghadap kepada Allah. Dia ambil dari tadi aqbil, menghadaplah wahai akal, menghadap si akal, yaitu kolbu tadi. Ketika nafsu disuruh menghadap, dia nggak mau menghadap. Jadi kalau kita mulai kolbunya keras, coba puasa. Mulai puasa, ya. Kolbunya keras, mulai banyak sedekah. Kolbunya keras, coba mulai zikir. Nanti kolbunya ngelembut sendiri. Ya, insya Allah. Kita lanjut, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sebut nih kalam Nabi, sepertinya ini riwayat bil makna. Al-qulub arba'ah, ada 4 jenis kolbu. Kolbu yang bercahaya,
kolbu yang hitam, gelap, kolbu yang terikat, terhijab, dan kolbu yang ternodai. Ini terjemahan maknawi aja ya, biar gampang. Oke. Kolbu yang bercahaya itu kolbul mu'min. Kalau istri-istri Nabi disebut dengan ummul mu'minin, ibunda orang beriman, berarti Nabi abul itu yang disebut abur ruh, ya, bapak ruh. Maka menyebut Rasulullah dengan ya abaruhi, ya abati, ya abaruhi itu boleh. Bukan bapak fisik. Kalau bapak fisik cuma Habib Hussein yang bisa. Kita nggak masuk kita. Ya, maaf Bib ya. Jadi jalur nasab Nabi ini ada dua. Jalur rohani, ada jalur jasmani. Jalur jasmani itulah yang lagi tengkar sekarang. Kita berharap ada yang mengislah di antara ulama-ulama dan sesepuh, habaib senior. Karena yang rame ini kan yang tua-tua, yang muda-muda. Karena mereka mengklaim masing-masing kelompok yang membatalkan kelompok Ba'alawi ini mereka mengaku punya nasab kepada Wali Songo. Insahha, jika itu benar, berarti mereka sama-sama zuriat Nabi, betul nggak? Sepantasnya zuriat Nabi ya saling cintai mencintai lah, saling sayang menyayangi lah. Ya. Mungkin ini teguran juga untuk lembaga nasab yang mungkin terlalu ketat, ya, terlalu tidak menghargai zuriat Nabi yang sudah duluan datang, ya. Ya mungkin kita muhasabah aja, siapa tahu, ya. Siapa tahu nanti justru tambah ramai, tambah banyak ketemu zuriat Nabi di negeri ini, ya. Ya, sampai ada istilahnya tirani nasab gitu kan, tirani lembaga nasab maksudnya. Nah, itu istilah-istilah itu semoga nanti ada yang mengislah, ya. Dan kita nggak akan terlalu banyak masuk, kita komentar seperlunya aja. Ya, insya Allah. Nah, nasab rohani ini semua orang beriman dapat. Semua, bahkan sebenarnya alam semesta itu bapaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika ada orang membantah kita, kita nggak bilang kita nikut turunan Rasul, enggak. Kita cuma mengatakan bahwa alam semesta ini dalam kajian ma'rifat itu disebutkan dalam semua kitab-kitab ma'rifat. Di kitab-kitab Melayu muncul kalimat, atau di kitab Sirul Asrar muncul al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Maka Rasulullah itu sumbernya alam, itu yang disebut abul alamin, abunya alam, bapaknya alam. Jadi orang yang kemudian mengomentari bahwa nggak boleh kamu mengatakan Rasulullah sebagai ayahmu. Ya, nggak boleh itu ayah ahadim min rijalikum, bapak nasab, kecuali punya nasab. Ya, dan ini diperkuat oleh Imam As-Subki. Imam Subki mengatakan Alu Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad, ay ummatuhu, yaitu umat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga kita termasuk keluarga beliau, amin. Wa qalbun aswad, ada kalbu yang gelap, itu kalbu orang kafir. Wa qalbun aghlaf marbut ala ghilafi, ya. Kalbu apa yang ketiga tadi terjemahannya? Terikat, terkunci, ya. Ini kalbu orang yang munafik. Yang keempat tadi terjemahannya apa? Ternodai. Kadang benar, kadang enggak. Jadi kalau ternodai ini bisa dibenerin, bisa dibersihin, ya. Tapi kalau sudah munafik bisa nggak dibersihin? Munafik itu dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul, apalagi sama kita. Jadi munafik itu dia mengkhianati Allah, apalagi makhluk. Itu sebabnya munafik itu dibenci benar sama Allah. Ciri-ciri munafik 4.
Dan yang paling parah itu adalah bermuka dua. Dan aktivitasnya paling senang ngadu-ngadu orang. Anda hati-hati. Dari dulu Imam Sya'rani seperti yang dibuka oleh Buya Asfi di Ribat, ya, di Ribat Ciputat, bahwa kadang-kadang gurunya harus hati-hati. Murid datang nganterin berita. Berita apa? Jelek-jelekin si fulan. Kejadian nggak sekarang? Kejadian di semua majelis. Ya. Guru usul fikih kita namanya Buya Mismardi, ponakan daripada guru hikam saya, Buya Nu'man Bashir, itu cerita benar. Dan wanti-wanti apa kata beliau, kamu jangan pernah datang ke Syekh fulan lalu jelekin Syekh yang sebelumnya. Karena itu ciri munafik. Kalau kamu punya murid begitu, luruskan dia sekali, 2 kali, 3 kali,